Apa tugas lu selama ini sebagai presiden komik? Kan memang belum semuanya tahu skena komik. Jadi masih ada tuh orang tua yang masih ngomong ngapain bikin komik, nggak ada duitnya. Ya karena memang secara pembuktiannya juga masih hanya di kalangan tertentu. Industri komiknya sendiri sudah berjalan. Secara industri komik Indonesia dan komik Jepang itu memang sudah kalah beberapa belasan tahun, kalau nggak mau dibilang puluhan tahun. Iya. Gitu ya. Padahal sebenarnya dari dulu komik Indonesia tuh sudah ada. Sama lah kayak ya berapa banyak sih orang yang di sini ditolak, sama luar diterima gitu kan. Iya, Baru di gitu. sini dipuji-puji, ini anak Indonesia nih. Apa itu wibu? Wibu tuh ya orang yang Halo sahabat Sila, selamat datang di Silaturasa, setiap cerita istimewa. Kembali bersama saya Reda dari Rumah Teh Indonesia. Hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat-sangat super istimewa. Teman lama saya, ya siapa lagi kalau bukan Aruga Perbawa. Tangan dong, ya. Buat teman-teman yang tidak tahu Aruga ya, ini adalah orang di belakang layar yang mensukseskan komik di Indonesia. Berat gak tuh? berat banget. Berat banget. Aslinya nggak begitu, Nggak gitu ya. nggak segitunya. Jadi Aruga ini adalah presiden Komikin Aja, ya. Komikin Aja, ya. @komikin aja. Itu kayak gua kalau cari literasi komik atau baca-baca komik itu gua follow-nya Komikin Aja. Salah berarti. Salah gimana tuh maksudnya itu? Salah, nyari literasi lo ke perpustakaan. Jangan buka IG, jangan bener. Jangan buka asli. IG. Enggak. Buat hiburan iya. Buat boleh. hiburan ya? Bukan literasi. Literasi tipis lah, Tipis. Tapi Jadi komik ini bukan literasi. Kamu bilang berarti komik ini tidak mendidik ya? enggak. Kalau tujuan lu pengen nyari bahan penelitian atau apa, kayaknya masih banyak sumber lain yang lebih kredibel gitu ya. Tapi bisa jadi rujukan. Bisa jadi rujukan. Bisa. Thank you so much ya udah datang di sini. thank Makasih you. banyak ya. Yuk sampai ketemu lagi. Bye. Kan atlet panco. Adil katanya Panco saya. ya. Jadi berapa lama Bang Aruga ini sudah menekuni dunia panco? Jadi pertama kali mulai panco tuh kelas 5 SD. Gue gak bisa serius sama lu. Kayak gue bingung, acara lo kan kelas gini kan, ininya Iya, penampilan lu kelas. undang gue ya. Gue kirain salah sambung gitu lo ngubungin gue, ini salah kali. Tapi bener gue salah nelpon waktu itu. Iya, Bukan kan? lu. Makanya gue tanya lu kan ini siapa? Iya bener. Enggak bercanda. Jadi satu hal yang menarik, lu tuh kesebut di podcast gua ketika gua nggak sengaja kesebut nama lu, inget lu tuh gara-gara Arif Satura. Ya, Rips, Ilustrator ya. ilustrator. Lu kenal juga sama dia ternyata. Anak IKJ ya. Anak IKJ. Dan gue bilang, iya ya kenapa gua nggak undang lu sekalian ya, karena mungkin relate gitu ya. Dan gue lihat Komikin Aja itu salah satu media yang fokus pada komik ya dan cukup sukses di Indonesia gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Dan gue kenal langsung sama presidennya. Admin kita mah. Presidennya. Iya. Itu kan oke, gue tanya nih. Komikin Aja itu komunitas atau sosial media platform aja atau gimana sebenarnya? Dua-duanya. Dua-duanya gimana tuh? Jadi secara online memang kita ini ya agregator sebenarnya. Agregator. Agregator yang memang tujuannya buat jadi showcase teman-teman komikus pada saat itu yang penyakitnya itu sama semuanya. Apa itu? Mereka bisa bikin komik, publishnya Nggak gimana? tahu di mana. Bingung. Oh, gitu. Dan habis gitu. itu mau diapain, mereka nggak tahu I see. caranya. Nah, kita jadi wadahnya. Oke. Secara offline kita jadi wadah untuk berbagi, saling sharing, bagi-bagi ilmu. Tapi secara online-nya juga kita bisa jadi showcase yang tujuannya ingin menambah masa dan ngasih tunjuk lah sama masyarakat kalau komik Indonesia ini ada. Oh gitu. Menarik. Ini sebelum kita lanjut di obrolan lebih dalam, gue pengen kasih tahu dulu nih, kita ditemenin nanti makannya sama mushroom chips dari Ada Jamur. Mantap. Yes, ya. Ini Aruga, ini gue bantu sesama UMKM gitu ya, Wah. kolaborasi untuk mempromosikan produk. Ini adalah salah satu produk dari petani milenial. Nah, gue juga anggota petani milenial. Benar. Yoi, Jawa Barat. Di ini wilayah Kabupaten Bogor ya. Nama produknya Oystar. Nah, ini camilan inovatif yang terbuat dari jamur tiram, segar berkualitas tinggi. Jamur tiramnya segar dipanen langsung dari kumbung. Nah, kumbung ini gue gak tahu apa. Tadi dijelasin kumbung itu adalah tempat jamur itu ditanam. Gitu ya. Nah, dari petani jamur dan langsung diolah menjadi keripik jamur sehingga
terjaga kualitasnya. Dengan proses pengolahan yang modern dan higienis, teksturnya super renyah dan gurih alami yang khas. Gua nggak percaya dong, harus coba dulu. Bisa kali. Bisa kali ya kan, kita robek nanti ini. Dia punya 8 varian rasa nih. Ada original, ada balado jeruk, pedas, keju, barbeque, rumput laut, jagung bakar. Dan ini bagus juga dia, sudah tersertifikasi halal, PRT dan Haki. Bisa dipesan langsung di Instagramnya @adajamur dan Facebook Ada Jamur. Keren ya? Tepuk tangan buat Ada Jamur. Mantap. Ini akan menjadi teman makan kita nih ya. Kita tuang-tuang sambil ngeteh. Oh ya, sambil ngeteh. Lu mau pesen teh apa? Rekomen lu apa nih? Rekomennya. Ada 2 sebenarnya. Tadi lu sempat bilang nama istri lu benar itu. Betul. Apa nama istri? Larasati. Nah, gua ada tehnya tuh Larasati. Boleh. Jadi lu podcast ini berasa ditemenin istri. Ay, Mantap. sedap. Yeah. Malah pressure ya. Malah pressure ya. Istri saya galak. Oh. Kalau yang ini, udah langsung. Ini Larasati dan saya pesennya satu lagi Black Pearl. Ya supaya agak tenang biar nggak terlalu galak, gue kasih yang creamy yang manis-manis itu creamy chai latte. Oh iya, oke ya, pesen ya. Thank you. Masnya jualan teh ya? Enggak. Enggak. Saya enggak jualan teh. Saya ini podcaster sekarang. Wah, benar. Ya, kan ini saya tanya ini. Boleh. Oke, lanjut kita masuk pertanyaan pertama nih untuk kenalan dulu sama Bang Aruga nih. Karena kita kenalnya dulu, gue kenal lu kapan ya? 2017. 2017 ya? 2017. Iya, waktu itu masih aktif berteater tuh kita. Berteater. Di kanal teater itu. And then abis itu udah gue fokus bisnis, lu juga fokus dengan kehidupan lu ya. Dengan komikin aja. Sekarang gue ingat lu udah sama saya itu kenapa gue pengen undang lagi dan menjalin silaturahmi lagi. Benar. Dengan silaturasa ya, silaturahmi dengan rasa sedap. Nih gue pengen nanya, apa sih yang bikin lu tertarik dengan komik pertama kali perjalanannya? Karena emang suka gambar dulu. Mungkin Basic dikit lah. lagi komiknya atau suaranya digedein. Jadi. Oke, ini kan teater ya. Benar. Oke, suaranya coba lebih suara perut gitu. Jadi awalnya sih saya coba-coba aja ya Mas ya. Enggak, jadi emang awalnya memang karena suka gambar aja dari kecil. Kebetulan dari umur 3-4 tahun udah dijejelin kertas sama pensil, suka coret-coret dan dulu ya bacaannya yang gak jauh-jauh dari majalah Bobo gitu kan. Donald Bebek dulu ada juga sama baca Doraemon gitu. Terus suka niru-niru aja. Suka meniru. Terus waktu SD udah bikin komik sendiri. Dulu pakai kertas A4. Dari kecil berarti udah suka ya? Udah suka. Gitu. Jadi emang dari kecil udah dekat lah sama dunia gambar dan dunia komik gitu. Dan emang hobinya baca komik gitu. Itulah kenapa nilainya tidak pernah stabil dulu waktu sekolah gitu kan. Itu nggak dimarahin orang tua? Tentu saja dimarahin gitu. Tapi karena dasarnya gue juga tambeng gitu ya. Tambang apa tuh? Batu lah. Oh batu, oke. Gitu. Komik aja yang diurusin. Tapi emang karena orang tua juga sebenarnya nggak ngelarang. Gitu. Orang tuanya nggak ngarang? Nggak ngelarang. Asal nilainya bagus gitu. Asal nilainya kan. bagus. Tapi kan ini tidak. Gitu. Nah, makanya tapi orang tua sebenarnya mendukung. Karena emang udah ngelihat gue passionnya ada di situ. Gitu. Jadi setelah memutuskan ketika lulus kuliah pengen fokus terjun ke dunia komik. Dan waktu itu wadahnya juga udah ada. Orang tua yang mengizinkan gitu. Kuliah di mana dulu? Kuliah dulu di Sekolah Tinggi Desain Interstudi. Oh, lu juga udah sekolahnya desain. Desain. Oke, desain tapi bukan komik tapi itu Bukan desain komik, justru dulu ngambilnya gue desain multimedia. multimedia. Itu berarti kerjanya apa tuh kalau desain multimedia? Nah harusnya ya gue udah mendalami 3D, special effect, gitu kan. Pokoknya yang berhubungan dengan bikin bumper gitu bikin ya, bumper, pakai motion artist. Bagus Tapi dong. Bagus, memang bagus gitu. Tapi gue memutuskan murtad dari jalur gitu kan, terjun ke dunia komik. Dimarahin lagi gak tuh sama orang tua? Oh enggak. Yang penting mah udah lulus kuliah gitu kan. Terserah mau jungkir balik ya atau bagaimana, yang penting udah lulus nih. Gak ada tanggung jawab orang tua lagi? Iya. Enggak, iya. Ya benar kan, udah gede gitu. Nilai bagus gak di Interstudi? Ya lulus lah. Ya, gitu. 3 koma mah ada 3 lah. koma ada. Sedap. Nggak sebodoh itu juga Enggak, ternyata. Ternyata. Sadarnya belakangan gitu. Banyakan malesnya aja. Oke. Gitu. Terus akhirnya kenapa ini pasti kenapa dilarang awalnya juga ini
gue punya juga ponakan yang suka gambar gitu. Tapi Nah, basic nih kayak ini basic nih ya kan. Gini nih. Mas, belajar gambarnya di mana, Mas? Nah, itu kuliahnya satu. gini-gini apa nih, Mas? Ya. Itu yang kedua adalah dari orang tua biasa ngapain jadi komikus di Indonesia itu kan nggak ada uangnya. Betul? Betul tuh. Betul. Pada saat itu. Pada saat itu. Pada saat itu. Oke. Terus gimana sekarang? Emang komik itu dibutuhkan sekarang? Apa ya kalau kita bicara kalau gue agak bingung kalau komik itu sekarang komika stand up comedian juga dibilangnya komik. Nah, komika. Nah, komika. Ini apa komik? Ini komikus. Komikus. Oh. Beda tuh. Beda tuh ya. Jadi menjanjikan sih nggak? Menjanjikan nggak sih jadi komikus gitu? Menjanjikan ketika kita memang udah siap untuk masuk industrinya dan siap bertempur lah sebenarnya. Karena komikus yang berhasil juga tidak sedikit. Oh ya. Gitu loh, ada yang udah Contohnya? berhasil. Contohnya gini deh. Di Jepang itu tuh ada setiap tahun selalu ada namanya silent manga audition. Manga. Jadi Manga komik beda gak sih? beda bahasa aja. Beda manga bahasa. secara literal. Bacanya mangga artinya ya? Mangga. Mangga. Jadi ada nun mati ketemu go dibacakan dengung tuh gitu. Mangga. Gitu. Oke, Gitu. Jadi itu memang di Jepang kan industri komik udah berpuluh-puluh tahun gitu kan. Gue ikutin Conan, Yu-Gi-Oh, Nah itu Conan One yang Piece, sampai sekarang kagak lulus kan, Iya. kecil-kecil mulu. Masih kecil gitu aja kan. itu kenapa Bego dia? juga emang bego aja kali. Gitu, nggak naik kelas segitu-segitu aja kan. Badannya segitu-segitu aja. Iya. Nah, di sana ada Dia siap dihujat gue sama orang yang suka Conan. kenyataan Kenyataan. Oh iya, oke. Sampai capek gitu. Sampai capek juga ya. Nah, Terus ada silent manga audition itu tiap tahun tuh ada. Itu tuh kompetisi internasional gitu. Itu bikin komik tanpa dialog. bikin komik tanpa dialog. Iya, jadi benar-benar lo menceritakan suatu peristiwa itu cuma dari gambar aja, dari ekspresi, dari gambar, dari juxtapose. Nggak ada tulisannya. Tidak ada dialog sama sekali. Ya kalau Maksudnya nggak ada tulisan efek-efek kumprang gitu-gitu mah Kumprang masih boleh. ada, masih boleh. Tapi Tapi kayak- dialog antar manusianya, antar karakternya itu nggak ada sama sekali. Jadi lo kayak- menceritakan kisah itu cuma dari visual. pure dari visual. Oh wow. Nah makanya dan itu cukup bergengsi. Itu berarti kayak teater bisu ya? Semacam itu, betul. Dari gerak tubuh aja gitu kan. Nah ini kurang lebih juga sama. Surrealis tuh. Nah seperti Nah. itu. Nah ini Indonesia itu pernah selama 3 apa 5 tahun berturut-turut jadi juara. Oh ya? Iya. Ah, terus gue nggak pernah dengar komik Indonesia yang Nah, keren. Nah itu. Sorry ya, maaf permasalahannya di situ. ya. Saya Nggak, tapi saya memang orang awam ini di komik. Nah permasalahannya itu kan memang belum semuanya tahu skena komik. Jadi masih ada tuh orang tua yang masih ngomong ngapain bikin komik, nggak ada duitnya. Ya karena memang secara pembuktiannya juga masih hanya di kalangan tertentu. Industri komiknya sendiri sudah berjalan, tapi kan tidak semasif industri musik atau film. Ya. Gitu. Kita masih ke arah sana. Ya secara industri komik Indonesia dan komik Jepang itu memang sudah kalah beberapa belasan tahun kalau nggak mau dibilang puluhan tahun Iya. gitu ya. Padahal sebenarnya dari dulu komik Indonesia tuh sudah ada dari tahun 1924. Contohnya. Dulu ya generasi orang tua kita pasti kenal sama komik pewayangan, ya kan? R.A. Kosasih, Pak Gerdi WK. Itu oke. Dari pewayangan sampai superhero dulu ada Gundala, Godam, segala macam. Iya. Dan itu bisa iya. ditemuin beli di warung pun ada komik-komik saku kecil-kecil gitu. Si Buta dari Gua Hantu juga Si komik Buta awalnya ada- kan? Betul. Novel bukan novel kan Yang komik kan? novel itu Wiro Sableng. Wiro Sableng, oke. Nah, itu dari si komik. Buta dari Gua Hantu tuh komik tuh awalnya. Komik. Oke, terus apa lagi? Dan itu sudah mendapat adaptasi film kan. Jaka Sembung itu dulu komik. Kemudian difilmkan ya kan Bali Prima dulu. Si Buta dari Gua Hantu juga. Iya, sukses Ya juga kan? sih itu. Advent Bangun segala macam Iya. gitu. Dan masuk bioskop ya kan. Iya. Tapi kemudian entah kenapa di tahun 90-an awal stop, nggak ada lagi. Kenapa ya? Hening. Itu pertanyaan Ada kenapa. isunya. Karena mungkin saat itu tidak ada regenerasi. Oke. Atau dan- bahkan di zaman itu sangat dilarang jadi komikus. Enggak juga. Enggak juga. Dari zaman itu kan lebih tren itu jadi pegawai swasta, pegawai Nah, bank, itu. PNS Nah gitu. itu kalau sebagai profesi tentu saja PNS atau jadi karyawan swasta atau wirausaha ya pasti lebih menjanjikan ya kan, duitnya nyata. Iya. Di tahun-tahun itu juga mungkin ya kita bisa mengiyakan gitu. Nggak bisa kita hidup jadi komikus ketika penerbit besar waktu itu belum berpihak sama komikus lokal. Karena waktu itu kan gempuran komik asing tuh banyak. Iya. Komik Jepang apalagi kan. Iya. Kita bisa nemu komik Jepang dulu di Indomaret harganya masih 2.500 dulu. Lu sampai segitunya ya? Ya karena gue mengalami itu gitu kan. Komik Eropa masuk Maksudnya gue belum pernah beli komik loh. Gue beli komik tuh di Gramedia. Maksudnya
di apa namanya itu nggak sampai nyari banget di komik gitu. Lu berarti dari kecil udah sangat komik banget, suka banget ya. Komik banget. Komik darahnya komik gitu ya. Darah komik. Itu ngapain begitu maksud itu? Enggak apa-apa. Statement aja statement. Nah, oke, sebelum masuk ke lebih detail, ini tehnya udah tersedia di sana. Coba dibawa. Bawa ke tengah juga boleh. Nah, ini kita oke, sip, sini aja nih biar lebih dekat nih. Yes. Oke. Sip. Ini teh susunya juga ada di situ, Mas Aruga. Boleh taruh sini kalau hausnya teh susunya. Oke, nanti camil-camil di sini nih kita nih. Benar. Oke, asik. Terus menurut lu kenapa komik kita ketinggalan jauh? Apa kurang komikus yang berkompetensi bagus atau bermutu apa gimana sebenarnya? Kalau orang yang punya skill gitu mah ada. Cuman pada tahun itu ya lagi-lagi kan kepentingannya di pasar ya. Pasar, gitu, market atau kurang marketing pemasaran? Dua-duanya mungkin. Karena itu yang populer kan komik western sama komik Jepang. Jepang terutama kan. Western apa komiknya? Marvel ya? Iya, Marvel DC. Itu juga sebenarnya kalahnya sama komik Eropa kan. Di sini kita lebih populer Asterix, Tintin. Oh, ya kan, terus Agen Polisi 212. Dulu komik Eropa itu banyak. Bahkan di rumah sakit pun ada jualan itu. Saras 88 itu komik gak dulu awalnya? Saras 008 itu komik adalah produk turunannya. Oh, kan produk kalau Panji Manusia sama, komik adalah produk turunannya. Karena yang muncul sinetronnya dulu kan. Oke. Nah, produk turunannya jadi komik. Sempat jadi toys, tapi jelek. Caur men, gua beli mainan Panji Manusia Milenium, ya godek. Mukanya kagak mirip sama Primus. Mirip apa dia? Primusnya primata gitu. Bukan Primus. Kegocek lu ya. Oke. Silakan ditontonnya. Nah, coba dulu nih biar agak sabar dikit ya. Benar. Biasa kalau kita ngomongin hal begini mah menggebu-gebu. Gebu-gebu gitu ya, masih panas. Nah. Terus apa? Menurut lu dengan komik kita ketinggalan jauh, kenapa lu masih eksis di komik gitu? Maksud gue, kenapa lu gak cari kerjaan yang bikin lu kaya gitu? Itu. Kenapa gue main komik? Karena gue seneng. Karena lu seneng, passion ya. Tapi itu tidak jadi pembenaran juga ya. Gitu. Karena pada akhirnya gue tetap kerja kantoran juga, ya kan. Tapi kerja kantoran gue pun nggak jauh-jauh dari industri kreatif. Sebenarnya yang salah bukan komiknya, tinggal gimana kita bisa ngolah apa yang kita punya aja diaplikasikan. Oke. Gitu. Anjing, gue ngomong kayak gitu, kenyataannya mah gue nggak gitu juga. Ngomong memang gampang. Gampang ya. Terus gimana lu akhirnya nge-manage diri supaya eksis di komik, karena komik tidak begitu diminati? Nah, kebetulan di tahun yang tepat gue lulus kuliah itu, yang agak sedikit terlambat itu. Berapa tahun lu kuliah? 7. Itu gak sedikit sih. Iya, enggak. Udah kena SP3. Itu lulus apa lolos? Lolos kayaknya, berhasil lolos. Gitu. Tapi ya itulah, gue lulus di tahun 2014. Di saat itu platform Instagram udah rame. Oke, gitu. Instagram. Waktu itu lagi rame dan komik sebenarnya komik di sosial media itu di tahun 2012 juga udah rame dah. Nah, gue udah start dari situ tuh. Gitu. Tapi jatuhnya hanya sebagai apa ya? Ya belum jadi industri. Menjadi industri. Belum jadi. Jadi masih sebagai ya community gitu kan. Wah, ada jadi yang salah satunya Komikin Aja ini. Komikin Aja itu kan ada yang di pertama lu atur apa yang pertama lu handle atau sebelumnya lu udah punya? Itu yang sebesar itu yang pertama gue handle. Oh, kalau yang besar itu ya? Yang besar itu. Oke. Sebelumnya ada? Sebelumnya ya komikus regional aja, kayak dulu gue sempat bikin comeback namanya. Komunitas komik Bekasi. Oh, oke. Jadi ya meskipun anggot-anggotan juga dan pada akhirnya ya nggak bertahan lama gitu, karena ya itu harus dedicate ngurusin hal-hal yang sifatnya tersier pada saat itu gitu. Jadi komik itu tersier? Ya kalau misalnya kita bilang untuk kebutuhan mah ya iya. Gak butuh-butuh banget ya sebenarnya. Ya sebenarnya gitu kan. Tapi nah justru itu kan akhirnya berubah. Komik jadi media promosi sekarang. Yes. Jadi media komunikasi. Bahkan Komikin sekarang sudah bekerja sama dengan MRT, bikin himbauan berupa komik. Iya. Gitu. Itu lebih efektif ya? Bukannya lebih efektif, tapi menjadi salah satu yang cukup menarik dibaca. Ya, lu akan lebih tertarik baca komik ketimbang baca rules yang panjang begitu kan? Betul. Nah, itu salah satu fungsi komik yang pengen komikin ke depan kan. Itu. Jadi gimana caranya kita membuat suatu knowledge, entah produk knowledge, edukasi, advertising atau, ya. Dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas
dengan cara yang lebih fun. Lebih fun. Nice. Itu harusnya jadi salah satu kunci sih. Untuk memanfaatkan mungkin menghangatkan lagi industri komik di Indonesia gitu. Benar. Sejauh ini kan karena battlegroundnya banyak tuh. Ada novel, ada sekarang orang lebih suka nonton daripada baca. Benar. Iya nggak sih? Benar. Sejak kemunculan TikTok, Aha. orang jadi lebih suka nonton video Iya. ketimbang baca karena effortnya lebih less effort gitu kan. Iya. Udahlah durasinya pendek, ya lu nggak perlu nge-scroll gitu, Iya. cuman buat baca kesinambungan cerita. Yes. Lu disuapin lah Iya. gitu. Itu yang kita juga sebenarnya agak menyayangkan, tapi lagi-lagi Harusnya kita harus adaptif. iya, komiknya harus adaptif. Komik ada produk turunan, Yes. animasi. Animasi Kita kartunnya kesana. harusnya. Iya, Lu bikin? tidak. Gue secara pribadi Jawabannya enggak. gue gak expect lagi. Gue secara pribadi enggak. Lu nggak Tapi secara pribadi. teman-teman juga ada yang ke arah sana dan gue bantu memanage mereka. Iya. Bikin Apa itu. tuh lagi sesuruhnya kayak komikus dari Riau ya nggak salah yang bukan kartunis. Ini Fernalta. Iya, Nah, dia dari Pekanbaru. Iya kan baru kan. Nah, Iya. dia langsung masuk ke animasi. Animasi. Nggak lewat komik. Tapi kan animasinya nggak menurut gue ya nggak begitu sulit gitu maksud gue. Iya, simple. Simple kan maksud gue. Sederhana. Sederhana lah bahasanya. Tapi justru dia memasukkan banyak unsur lokal yang orang bisa langsung ke hook. Relate Yes. gitu kan dengan logat khas Melayunya Iya, dia iya. gitu kan. Lucu-lucu itu. Ya, itu yang bikin orang suka, karakterisasinya juga bagus, dialog-dialognya juga sangat down to earth banget. Iya. Jadi itu bukan konten yang lu butuh berpikir banyak. Akhirnya orang-orang juga pada suka. Muatan lokalnya ada, humornya juga kocak lah. Kocak gitu ya, menghibur. Menghibur. Ya, relate. Nah, menghibur dan relate itu kan sekarang konten yang lagi Betul. lagi Dan dalam waktu hitsnya. 1 menit juga itu sudah bisa selesai lo konsumsi. Kalau bikin kayak gitu 1 menit video kartun kayak gitu butuh effort berapa lama bikinnya? Tergantung sih, ada yang mungkin butuh waktu 3 hari, ada Oh, yang lama ya? 1 minggu. Ya sebenarnya tekniknya itu menganimate-nya itu yang lama. Kan nanti belum lagi ngisi voice over juga, editing juga. Kalau komik berapa lama? Tergantung, komik strip kah? Kalau komik strip mah sehari juga bisa beres. Iya kan? Kan paling kalau untuk di-post di Instagram kan maksimal 10 slide carousel kan. Kecuali kalau nyetang biru bisa sampai 20 tuh. Tapi yang kayak gitu mah ya kalau mau effort gitu ya sehari bisa selesai. Sehari bisa selesai Satu hari. satu komik strip. Kalau yang gaya gambarnya simple banget ya mungkin hanya butuh waktu beberapa jam dia. Tapi Nih. mungkin idenya datang dari hari sebelumnya gitu loh. Iya. Kalau untuk eksekusi menggambarnya mah gitu. Yes, itu ada 2 unsur ya. Berarti ada unsur satu knowledge lu, yang kedua memang seninya. Iya. Ya, ketika bikin sesuatu komik yang bisa dikonsumsi oleh pembacanya, gitu Betul. ya. Gitu. Terus apa yang bikin, belum menjawab, apa yang bikin komik Indonesia tuh nggak nendang? Maksud gue gini, sorry ya kalau misalnya kayak Upin, Upin. ya itu jadi kartun sebelumnya komik kan? Enggak, Oh enggak, langsung ya? karena Malaysia memang sebelumnya kan sudah animasinya tuh udah cukup lama bergeraknya. Dulu mereka juga punya IP animasi dulu tahun 90-an tuh namanya Keluang Men. Keluang Men. Keluang tuh kelelawar lah. Oh oke. Jadi kayak Batman versinya mereka, tapi muatannya humor. Iyalah dari namanya juga humor. Iya, Keluang. Nah itu mereka juga udah ada dan industri mereka lebih dulu. Oh Jalan. Malaysia tuh lebih dulu ya? Iya, makanya Malaysia kan ada Boboiboy, Iya. ya kan? Oh, Ada Boboiboy Upin Malaysia juga ya? Ipin, Malaysia juga, gitu. Dan mereka sudah berkolaborasi dengan. Kalau Boboiboy dari kartun dulu nggak? Dari komik dulu nggak? Enggak, animasi Malaysia itu langsung startnya di animasi itu. Komik ada, tapi yang lebih maju itu animasinya mereka. Oke. Indonesia? Indonesia sebenarnya mah ada, orang-orang jago-jagonya tuh ada. Sebenarnya mah ada. Sebenarnya mah ada. Tapi kok nggak ada? Nggak kelihatan karena tentu saja selera pasar satu. Kita mungkin lebih senang nonton sinetron-sinetron kejar tayang itu. Maksud gue gini. Maksud gue Enggak, maksudnya kalau dibandingkan gitu nggak. ya. Apakah komikus Indonesia terlalu idealis karena nggak mau bikin cerita yang lebih relate? Enggak juga. Komik Indonesia tuh banyak yang sangat relate sekali sekarang justru sama Justru sekarang ya, kehidupan. sekarang udah. Menurut lu sekarang lebih baik dari 10 tahun yang lalu nggak komik Indonesia? Iya, Oh ya. ya. Apa yang buat itu lebih baik?
kita udah banyak dinotis sama perusahaan-perusahaan luar negeri. Oh, komikusnya penerbit luar. Iya, komik-komik di Indonesia sudah ada yang terbitkan di luar. Dengan bahasa Indonesia atau dengan karakter Indonesia. Iya. Atau ditranslasikan ke dalam translasi aja bahasa asing. Kadang nanti komiknya dibikin di Indonesia tapi tokohnya tetap bule lagi atau orang apa lagi? Enggak. Kayak contohnya ini deh. Yang terkenal itu ada karyanya Is Yuniarto, itu judulnya Garudayana. Garudayana. Superhero nih. Rama Sinta. Oh, Rama Sinta. Cerita Rama Sinta tapi sama dia dikemas jadi lebih futuristik. Gimana tuh? Kayak manga Jepang gitu. Iya, stylenya memang seperti manga Jepang, tapi penampilannya tetap dengan unsur-unsur Jawanya tuh kayak apa? Ada hiasan kepalanya. Nanti Tapi tampilin sini ya. Garudayana namanya. Garudayana. Ada Instagramnya juga. Nanti bisa gue taruh sini ya. Sorry, bukan Garudayana. Garudayana itu justru menceritakan kisah yang lain, tapi kalau yang Rama Sinta itu Ramayana Saga apa? Lupa. Pokoknya itulah karyanya Mas Is Yuniarto itu sudah ditranslate ke dalam bahasa Jepang dan lisensinya Jepang juga? Iya, udah masuk Jepang dan udah ada yang beli lisensinya. Oh wow, that's nice. Tangan dong buat komikus. Itu memang. Siapa? Is Yuniarto. Is Yuniarto, keren. Mendunia tuh ya. Tapi di Indonesia sendiri enggak. Dia booming. Justru salah satu yang ya itu dia. Untuk masyarakat awam belum seluas itu. Tapi kalau orang yang memang pegiat komik gitu, udah tahu. pasti udah tahu. Dia kebetulan memang senior. Atau memang market Indonesia memang belum apa ya, nggak banyak yang baca komik apa gimana? Sebenarnya atau memang nggak banyak yang baca? itu mungkin ya, bisa saja. Kemungkinannya banyak, tapi ya simply karena kita waktu itu sempat kelibas aja sama komik-komik Jepang. Komik Jepang tuh kayak kita beli loh. Gue kayak Doraemon tuh gue sampai banyak. Iya, gue kumpulin tuh. Sama Yu-Gi-Oh terus Naruto betul. Gitu. Betul. One Piece yang nggak beres-beres itu. Benar. Dan sebenarnya dulu komikus Indonesia juga bukannya tidak pernah bergerak ya. Kalau nggak salah tahun 2004. Kalau nggak salah ini ya, bisa aja gue lupa gitu. Komikus itu para pegiat komik itu pernah demo di kantor Gramedia, Kompas Gramedia. Why? Karena menuntut ini porsi yang sama, yang fair. Iya, kenapa komik asing lu prioritasin pada saat itu? Sebenarnya sih jawabannya karena pure bisnis ya, marketnya ada kok. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini masalah kompleks juga. Cuman mereka sempat menyuarakan pendapatnya lah seperti gitu. itu. Minta porsi lah, kalau emang nggak bisa 50-50 ya kita dapat jatah lah. Dapat jatah di penerbit lu lah. Atau mungkin memang masyarakat kita di zaman itu kurang mencintai karya dalam negeri sendiri. Enggak juga sebenarnya. Tapi memang pada saat itu industri yang lebih menjanjikan seperti musik, film gitu. Ya orang akan invest ke arah sana. Sementara komik kita kan ya dulu kan penerbit yang besar itu tidak banyak ya. Gramedia, Alex Media, pemainnya itu aja gitu. Dan tentu saja mereka ya business wise pasti nyari yang lebih profitable gitu. Sebenarnya sih ya make sense aja gitu. Tapi bukan berarti kita juga nggak bikin komik. Kita dulu bergeraknya pada era 90-an sampai 2000-an akhir itu bikin komik indie sendiri. Terutama di Bandung waktu itu ada studio Bajing Loncat. Kemudian di Semarang ada Papillon Studio gitu. Dan itu bikin komik sendiri, bikin komik fotokopian. Gimana tuh maksudnya? Bikin komik sendiri di fotokopi. Oh, pakai mesin fotokopi. Enggak pakai penerbit. Enggak pakai penerbit. Komik-komik indie lah, underground. Indie underground gitu. ya. Nah, ramainya kalau di Jakarta itu sama anak-anak IKJ, Sekte Komik. Wah, itu salah satu pelopor, bukan pelopor mungkin, tapi penggerak yang bikin komik underground itu banyak. Gila ya, komik sampai segitunya ya. Sekte Komik. Ih, ada gerakan indie underground, gitu. Industrialisme. Ya musik aja ada kan underground. Ada mafianya nggak komik? Wah, enak nih tehnya nih. Iya, silakan nih. Sambil nyemil jamur, Pak, crispy banget ini. Jamur, enak banget jamur. Saya suka jamur. Jadi nggak terjawab ya? Gak usah gue lanjutin dah. Ya. Bukan kapasitas saya. Terus, ya menurut lo, atau gini, ceritanya yang Indonesia apa ya? Nggak begitu menancap di hati konsumen gitu. Maksud gini, kalau yang
komik dari Jepang itu sangat sangat apa ya, sangat dalam ceritanya itu sampai drama banget, itu kita bisa berasa. Gue ada yang sempet nangis baca komiknya gitu loh. Apa tuh? Kayak ini, kayak Gue terakhir nangis baca komik tuh yang Doraemon pulang. ya kayak gitulah, yang model-model gitu. Gue lupa namanya apa. Ada yang gue kayak sampai terharu banget lah, bukan nangis banget, tapi Iya, terharu gitu. iya. Bacanya kayak relate banget sama kita. Bahasa-bahasa yang digunakan, bahkan tapi bahasanya bukan bahasa Jepang loh, bahasa Indonesia loh. Iya, Bisa dong. bisa, memang bisa. Cuman mungkin pada saat itu pasar kita kan lebih banyak ngelihat visual-visual khas Jepang. Sama ini imajinasinya. Iya. Contoh kayak Doraemon itu kan baling-baling bambu semacam. Tapi kalau Indonesia sendiri ya, kalau lihat ada baling-baling bambu, orang Indonesia nggak percaya kali itu. Ada gitu nggak sih? Ya sebenarnya mah kalau dalam konteks cerita fantasi gitu ya, mereka akan mengkonsumsi aja. Cuman pada saat itu memang kita kalah pasar aja sih sebenarnya. Simple gini kalau menurut gue ya. Kayak Marvel itu sukses di market Indonesia, tapi Gundala nggak. Karena Gundala sempat berhenti kan produksi komiknya. Iya, berhenti mungkin karena kurang ini apresiasi dari masyarakat. Ya bisa jadi generasi bergeser. Mungkin banyak penerbit yang juga berpihak ke yang lebih profitable itu lagi-lagi balik soal masalah profit. profitnya kan. Gitu. Dan itu fair aja sebenarnya gitu. Dan pada saat itu memang kita belum ada regenerasi lagi. Kalaupun ada, akses untuk masuk ke penerbitnya itu yang lebih sulit. Ini gue pernah nih kayak ini Panji kalau nggak salah yang ngomong waktu itu. Ada waktu itu Walang. bukan Panji Pragiwaksono. Waktu itu dia bilang film Habibie Ainun atau film apa ya yang kisah cinta di luar negeri gitu dan sampai operasi transplantasi wajah. Oh itu Apa namanya? ke ituan tuh ayat-ayat Ayat cinta. Itu gue nonton gitu kan semacam, dan gue nggak ada masalah dengan itu. Cuman komennya Lu adalah gak ada masalah dengan itu? apanya? You saying this? Oh, nah. Please come on. Come on. Cut the stupid shit. Oke, maksud gue dia ngomong kayak gini. Ketika itu cerita Indonesia, terus ada imajinasi, ada transplantasi wajah, itu kita banyak nolak. Sedangkan Avenger yang bisa sampai ke bulan, sampai segala macam ke planet lain, itu kita nggak komplain. Nah itulah, itu sebenarnya. Maksud gue itu salah satu. Kayak lu ini nggak butuh sih? validasi negara lain dulu. Ah. Sama lah kayak ya berapa banyak sih orang yang di sini ditolak, sama luar diterima gitu kan. Iya, Baru iya, di sini dipuji-puji, ini anak Indonesia nih. Tapi benar kan, berarti keresahan gue juga gitu kan? Iya. Ketika barang itu adalah barang dari luar atau cerita dari luar, komik dari luar, apapun barang-barang lah. Sama di teh juga gitu. Kalau misalkan brandnya dari luar itu lebih mudah diterima dibanding dalam negeri sendiri. Gitu. Kenapa ya? Mentalitasnya ya. Nah itulah. Ya kita kan sudah terbiasa dijajah. Terus nggak ada gerakan komikus ini mengedukasi masyarakat dengan karya Indonesia tuh nggak kalah gitu atau Ada gimana? dong. Ya kita terus bergerak memang, maksudnya ya inilah salah satu resiliensinya komikus di Indonesia gitu. Ya udahlah, nggak ada penerbit besar, ya gue bikin aja komik sendiri, gue fotokopi sendiri gitu. Akhirnya kita cetak sendiri. swadaya gitu. Swadaya. Dan kampus-kampus seni pada saat itu kayak IKJ atau ITB kan rajin bikin pasar seni gitu. Nah, disitulah mereka jualin karya-karyanya mereka. Kalau dulu di IKJ lebih metal lagi gitu. Dulu kan sebelum Taman Ismail Marzuki direnov habis-habisan kayak sekarang, dulu kan ada dulu tuh 21-nya tuh. Iya. Iya, gue tahu. Mereka ngemper ngelapak jualan di situ komik fotokopian mereka. Gue masih inget itu komik fotokopian pertama gue beli itu SMP tahun 2002 kalau nggak salah. Komik Indonesia cerita. Komik Indonesia. Komik indie. Mereka gambar pakai spidol sendiri, di kertas HVS dilipat sendiri, dijepret, difotokopi sendiri, diperbanyak, dijual sama keren. mereka. Gue ingat harganya dulu beli tuh 2.000 sama 4.000 perak. Dolar berapa maksud itu? Rupiah. Rupiah. Dan Itu cuma Nah, ini ongkos fotokopi doang kali itu ya? iya, cuman buat nutup ongkos itu, bukan mau cari kaya. Gue cuma pengen bikin komik. Terus baca deh gitu. Iya, yang lucunya ternyata gue beli komik sama seseorang mahasiswa pada saat itu. Gue yang SMP ini beli komik sama seorang mahasiswa yang pada tahun 2014 dan 16 itu gue ketemu sama dia, dan sekarang kita justru jalan bareng ngegedein komikin. Oh, gitu Dan pas ceritanya. gue denger, iya gue bikin komik ini, anjir ini gue dulu beli komik lu berarti. Oh gitu. Jadi pada tahun 2002 itu kita tuh udah ketemu gitu. Ketemu tapi belum Ya kenal. belum saling kenal, ketemunya ternyata di industri itu. Di tempat lu kerja Tempat, ini. dan malah kita jadi temen. Dia, tapi gue anggap dia sebagai senior, namanya Komik Azer.
Namanya Komik Azer. Komik Azer. Nama lengkapnya Komik Azer. Reza Mustar. Reza Mustar. Reza Mustar gitu kan. Komik Azer. Iya, begitu lahir wah anak ini kunamakan Azer Komik pasti Azer. Itu dibalik ya? Komik Iya, Azer ya? Azer Reza kan? Reza. Iya. Makanya respect Azer. Thank Respect you Azer, thank you. atas komik caurnya pada Sorry, waktu itu. Oke, keren. Lu Caur orang banget. sangat ini ya, sangat respect sama senior ya. Ya karena ya pada saat itu mereka yang ngegerakin industri komik, bukan industri dulu malah gue bilang, skena, masih skena. Underground lagi. Dengan keterbatasan yang kita punya pada saat itu, mereka tetap berkarya hanya karena seneng. Bahkan jadi keren. TA-nya mereka gitu. Gila. Gitu. Dan kita dapat semangatnya lah. Ini kenapa nggak dibikin komik lagi nih, cerita komik ini? Udah banyak yang bikin komik kayak begitu. Bukan gue satu-satunya yang terinspirasi sama berarti mereka. gue yang nggak baca ya? Iya kebetulan. Bisa dimengerti. Bisa dimengerti. Kenapa gue nggak baca? Ya karena memang pada saat itu sampai era sosial media rame, distribusi komik Indonesia itu memang sesulit itu. Sebelum sosial media rame. Akhirnya mulai bangkit nih dari tidurnya. Gue ingat banget tahun 2001 MNC itu punya, MNC apa Koloni apa Alex ya, pokoknya mereka itu punya satu subdivisi yang khusus menerbitkan komik-komik Indonesia, namanya Koloni. Oh. Ada 2 judul waktu itu terbit, 2 warna karyanya Alfi Zakiel sama Ala Kazam, lupa siapa yang bikin, orang Jogja. Dan itu dulu terbit di toko buku, di Gramedia. Gue inget banget saking senengnya ada komik Indonesia, gue setiap bulan selalu nyisihin uang jajan, gue pergi sendiri beli komik itu 2 warna. Alfi Zakiel tuh sampai 4 volume. Dan tahun 2016 gue kerja di bawahnya dia. Kayak gitu. Jadi lu kayak musisi yang nyanyiin lagu orang itu, terus lu nyanyi bareng sama dia, misalkan gitu ya? Iya, jadi kayak gitu. Dan akhirnya malah jadi kolega gitu sama mereka. Gue Gue masih gitu inget banget tahun 2009 tuh gue ketemu komikus idola gue waktu itu, Beng Rahadian, Isyuniarto, Alfi Zakiel, masih sebagai orang yang mengagumi gitu. Beli bukunya, minta tanda tangan, terus foto bareng. Anjir, gue masih belah tengah lagi waktu itu. Apa salahnya dengan belah tengah? Iya, tapi 3-3-nya sekarang gue malah ternyata berada di industri yang sama, dan bahkan gue berburu langsung sama mereka secara langsung. Iya. Setiap hari gitu. Iya. Gila, gue merasakan banget passion itu. Bangga banget lu. Iya, sayangnya passion tidak dibarengi dengan insight bisnis yang bagus pada saat itu ya. Ini mau curhat ya guys. Ya. Tetap juga ya, komik udah lebih bagus dari 10 tahun lalu, tetap aja komikus nggak kaya. Apa gimana? Tapi udah lebih bagus sih, karena ya itu komikus yang sudah punya penghasilan kayak Tahi Lalats misalnya. Oke. Dia udah bisa punya rumah sendiri. Udah jadi PT, yang tadinya dia cuma 1 orang sendiri, sekarang ada 25 orang. Under Tahi Lalats Management. Under Tahi Lalats. Brand. Nama Itu udah PT, jadi brand ya? udah jadi PT kan dia. Jadi IP juga tuh ya? IP. Sudah jadi IP. Kalau komik itu dapat uangnya di mana sih sebenarnya? Kan nggak dari gambar doang, berarti banyak kan sebenarnya. Betul. Sebenarnya tergantung medianya. Apa sih? Nah misalnya kalau kayak Komikin nih, gitu. Komikin itu kan dia fokusnya ada di sosial media. Salah satu penghasilan kita dari placement. Oh, Endorsement placement. Jadi orang mau ngiklanin produknya atau jasanya dalam bentuk komik. Oh, lu bikinin ceritanya dalam bentuk komik. Kita bikinin. Kayak iklan gitu ya? Iya, ngiklannya pakai komik. Oke. Kita punya platformnya, kita punya masanya, dari situ. I see. Nah itu salah satu tujuannya Komikin juga seperti itu. Gimana caranya lu udah bikin komik nih, lu bisa dapat profit dari situ. Gak cuma sekedar hobi-hobi yang buang-buang waktu misalnya, tapi emang buat ngasih tahu juga lu bisa dapat duit kok dari komik. Gitu. Asal mau konsisten dan siap masuk industrinya gitu. Ya sebenarnya kan mau di komik, mau di musik, mau di manapun, namanya persaingan tuh pasti ada. Kayak gitu. Cuman ya untungnya di komik meskipun ada persaingan, tapi kita juga lebih senang kolaborasi. Iya. Kayak gitu. Ada tuh uangnya ya? Ada. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada. Karena terbantu sama sosmed itu lagi. Oke. Sosmed itu kan memang udah jadi sarana untuk mengiklankan macam-macam. Salah satu bentuknya ya komik. Terus gue tuh coba lu jawab nih, apa gue salah ya? Tapi gue melihat kalau orang baca komik itu, gue kadang sosial menstigmakan dia masih bocil gitu, atau masih nggak dewasa gitu ketika orang baca komik. Menurut gimana sih? Ada nggak sih? Lu pernah dengar itu nggak? Tuh ya. Iya. Maksud gue ada yang bilang kalau lu masih baca komik, orangnya masih kids, apa namanya, kidi, apa namanya, bocil ya, apa istilahnya, childish. Itu gimana tuh?
Apa bener begitu apa? Ya itu kan Nggak. stigma Stigma itu. orang-orang tua atau mereka yang memang tidak bersinggungan sama dunia komik itu. Ya awam lah bilangnya. Tapi ya dulu karena kan komik itu kan Banyak. buat anak-anak, Iya gitu ya. kan, Doraemon, karena pengaruh ya generasi-generasi lama itulah. Padahal komik yang kontennya dewasa juga banyak, bahkan ada penerbit namanya Level Comics. Itu komik yang dia terbitkan semuanya ratingnya dewasa. Kalau nggak 18, 21 tahun ke atas. Ada komik itu. Ada Level Comics. Komik-komik yang dirilis sama mereka ya masih dari Jepang semua ya, komik-komik terjemahan, komik-komik impor. Itu ya kontennya dewasa semua. Konten Iya dewasa ya. dalam artian Ceritanya berat gitu. atau penuh adegan-adegan sadis gitu misalnya, seperti itu. Ada gitu ya. Ada. Iya, tapi maksud gue ya komik itu identik sekali. Maksud gue anaknya pasti bocah aja yang baca gitu. Nggak dewasa ketika lu baca komik gitu. Itu gimana cara lu lawan stigma itu? Ya nggak usah dilawan lah. Ya udah, biarin aja. Biarin Tapi aja. ya untuk melawan stigma itu ya kita tetap ditunjukin aja pakai karya kita Harusnya lah. gue pikir harusnya ada gebrakan deh. Bahwasanya komik Indonesia harus berinovasi deh. Ya memang sebenarnya itu kan karena pendapat awam lah. Lagi-lagi awam. Iya, nih, ini awam gitu nih. kan. Nah, makanya kenapa industri komik sekarang jauh lebih baik dari 10 tahun yang lalu. Udah mulai naik ke permukaan itu kan. Juki yang tadinya dari komik sekarang sudah jadi ada filmnya. Oh ya, si Juki ya itu komik ya. Kemudian kayak film-film Gundala sekarang Iya. kan sama Joko Anwar juga Iya. dibuat live Bikin actionnya, live komik-komik actionnya. jadul kayak gitu. Iya. Jadi pelan-pelan masyarakat akan mendapatkan knowledge itu. Oke. Gitu. Atau memang gini, Indonesia tuh kiblat atau gini, Jepang itu memang kiblatnya komik dunia, apa enggak? Kan kiblat komik tuh kebagi dua sebenarnya. Oh dua. Kenapa ya antara Barat sama Jepang itu sendiri. Iya. Gitu kan. Kenapa Jepang? Karena pada saat itu emang yang lagi rame Jepang. Dragon Ball kan Iya, awalnya juga. apalagi boomingnya itu apa Dragon Ball, Tekken. ya kan. Tekken mah juga sih, game enggak ya? dong. Game. Tekken game dong. sorry. Maaf lah Pak, jangan marah-marah gitu lah Pak. Iya, Bisa iya. gitu. Oh iya. Tapi ya itu Tekken ya game lah. Games ya? Meskipun sama-sama pukul-pukulan. Nggak ada sama komiknya Dragon tuh Tekken? Ball. Ada, akhirnya jadi ada. Kan Produk turunan, Pak. produk turunin lagi. Produk Ya turunan. jangan semarah itu lah harusnya. Nggak bisa, ini tuh. Ya, pokoknya itulah Iya. apa Dragon Ball, Doraemon itu kan yang populer. Doraemon komik dulu apa kartun dulu? Doraemon tuh komik dulu. Nah, Tahun 60. Shinchan? Shinchan komik dulu. iya. Kartun-kartun Jepang yang dulu kalian tonton setiap hari Minggu pagi semuanya berawal dari komik. Power Ranger? Power Ranger itu enggak dong. Kalau Power Ranger itu namanya serial tokusatsu ya. Apa? Tokusatsu. Apa itu? Tokusatsu itu secara harfiah artinya film dengan special effect. Oh. Makanya kan banyak meledak-meledak gitu kan. Tokusatsu itu kayak Kamen Rider. Kamen Rider, Power Ranger, Ultraman. Lu, Gitu. lu berasa nggak ketika kita bicara komik, ending-endingnya ke Jepang terus? Iya. Why? Karena pada saat itu industri mereka sangat kencang dan ekspansinya juga luas. Masuk ke Indonesia, lu bayangin aja komik. Sama kayak kita ngomong Gilbert ya. Ngomongin apa? Girl band. Girl band. Iya. Girl Pasti band. larinya Korea. Benar. Padahal girl band dari dulu udah ada Spice Girl. Iya. Iya kan? Boy band juga. Boy band juga. Westlife. Westlife tua juga ya referensi kita ya, Spice Iya Girl, kita kan Westlife. umur itu. Iya benar kita ke paparan Backstreet Boys. Backstreet Boys. Sekarang udah namanya Boys Life sekarang karena dia gabung. Emang iya? Iya. Oh, iya ya. Bener. Tahu saya. Gue menonton YouTube orang sih katanya Nah, gitu bener. sih. Ya. Ya kayak gitu. Tapi sekarang kiblatnya sekarang Korea kan. Komik. Bukan. Girl band. Tapi industri komik Korea juga maju loh, apalagi sejak adanya webtoon. Oh iya. Webtoon kan dari Korea kan. Line webtoon, specifically line webtoon. Yang masuk di sini line, nah itu kan dari Korea, produk Korea. Oh, nah itu Korea bisa. Kenapa Indonesia nggak bisa? Apa tugas lu selama ini sebagai presiden komik? Kin aja. Nge-repost komik aja saya mah ngadmin. Saya ngadmin. Sebenarnya apa sih? Admin ada, admin aja. Admin. Enggak, benernya komik ini tuh kan fokusnya ada dua ya, offline ada online. Offline tuh kita tetap bikin acara gathering tiap bulan. Itu acara namanya Gambar di Taman. Gambar di taman. Jadi ngumpul di taman kita gambar bareng. menjelaskan ya. Enggak, tapi emang kenapa di taman? Karena taman itu kan ruang publik ya. Iya. Dan waktu itu kita suka ngumpul di Taman Suropati karena kan tiap minggu pagi itu
banyak komunitas-komunitas suka ngumpul juga. Nah, kita bisa saling kolaborasi di situ. Tapi kita juga kadang-kadang pindah-pindah biar bisa mengcover teman-teman yang tinggal di daerah-daerah lain gitu. Ya. Misalnya kayak waktu itu dari Taman Suropati kita pindah ke Taman Barito gitu kan. Yang penting taman semua ya. Yang penting taman Anggrek gitu misalnya. Itu mall. Mall ya, kan Iya. ada tamannya juga. Taman Puring, taman beli baju. beli sepatu gitu kan. Kalau Terusin aja terus. kan itu ngumpulnya Taman biasanya Lawang pagi. sekalian nggak ada nggak? Itu kalau malam. Ngumpul juga. Ngumpul cuman objektifnya udah beda kalau itu. Tapi ya kayak gitu, kita maksudnya untuk mendekatkan kreator sama pembacanya. Dan itu sambutannya ternyata rame. Gue tadinya mikir ngapain sih orang datang pagi-pagi mau gambar di taman. Iya banget lu. Rame. Rame ya? Iya lanjut kan jadinya gue mau gak mau. Ya kalau sepi kan besok gak usah lagi sepi gitu. Rame itunya. Bisa duitin dong. Bisa. Nah disitulah brand bisa masuk. Kayak waktu itu kita pernah kerja sama brand kopi Sagaleh. Ah, gue tahu. Nah kopi Sagaleh itu dia nge-provide 50 cup kopi ke kita. Itu buat acara-acara kita lah. Gue bisa collab juga dong kalau. Ayo banget. Iya, kita kirim. Jadi waktu itu kita bikin gambar di Taman Suropati, mereka ngasih 1 kontainer isinya. Jadi yang datang situ bisa dapat kopi Sagaleh. Kita masukin stories, masuk dokumentasi di mention, masuk di poster juga supported by Sagaleh. Boleh gue ikut. Gas. Deal. Okay. Sip. Bulan depan ya. Iya, bulan depan siap. Gaskan apa nih? Nah, terus Kayak gitu. apa lagi tuh? Oh iya. Aktivitas itu yang lo harapin dengan adanya itu apa? Biar semakin menggeliat lagi antusiasme orang baca komik apa gimana? Iya, itu salah satunya pastinya. Dan kebetulan kan kalau di Instagram langsung enaknya itu adalah pembaca bisa langsung ada interaksi sama kreatornya. Ya kan, kalau dulu kan kita mana bisa ngobrol sama pengarangnya Doraemon kan? Iya. Iya kan, udah meninggal juga gitu. Iya, itu sampai sedih satu dunia kayaknya. Nah itu dia dunia komik gitu. Dunia kan. komik. Enggak, gue juga sedih sebagai orang yang nonton Doraemon dari film ya. Nah itu kan karena melekat banget di masa kecil kita. Masa kecil kita. Tujuannya membentuk apa ya? Ada hubungan emosional kayak gitulah antara komikus dengan pembacanya. Misalnya dia suka banget baca tahi lalat. Ketika acara gambar di taman itu pengarangnya datang nih. Si tahi lalatnya. Ada di banyak di sini ya. Bener, rame gitu. Dibagi-bagi lagi sama dia gitu. Nah, namanya kan Fadli ya. Iya, Fadli. Nah, dia datang. Kemudian pembaca masyarakat lain juga datang pengen ikutan, entah itu dia mau ikutan gambar atau cuma pengen lihat-lihat. Kita mah open banget gitu karena tujuannya memang gatheringnya itu. Ya udah, ketemulah langsung, kenalan sama tai lalat dan bisa langsung ngobrol dapat Sama tai lalat. sama tai lalat ngomong di sini gitu. Ngomong. Jadi nggak ngomong madep orangnya, kagak gitu. Mas udah berapa lama ngomik mas? Kayak gitu. Itu Heru ada tai lalat. Nah itu jadi ngedeketin ke sini gitu Kasih foto Heru sini ya. Kayak gitu. Jadi ngobrol langsung sama kreatornya dan bisa langsung nanya tips and tricks gitu. Berarti tai lalat ini kan termasuk salah satu yang sukses ya Indonesia gitu. Ya Indonesia. Apa kunci sukses dari tai lalat yang bisa lu ambil intisarinya atau insightnya bisa dipraktekkan lagi duplikasi oleh komikus lain? Kalau mau ngomong simpel mah simpel. Prakteknya mungkin enggak ya. Itu konsistensi. Satu sesi. Konsistensi. Yang kedua latihan terus. Perbanyak referensi. Gitu. Dan kalau di era sosial media ini sih kalau untuk di comic strip kita harus bisa ngelihat tren. Jadi biar tetap relevan. Kayak gitu. Cuman ada downside-nya tuh kalau kita selalu riding the wave, ada downside-nya. Orang mungkin jadi nggak ngelihat ciri khas kita. Berarti harus punya ciri khas. Ada punya ciri khas. Iya, kayak Shinchan sama Doraemon tuh ada ciri khasnya tuh. Ya, dia kita punya bisa ngelihat itu beda kan. Kita bisa langsung membedakan mana yang mana. Hanya dari siluet aja. Garis lukisnya, tarikan garisnya juga seperti itu. Kita harus punya ciri khas dan itu bisa ditemukan kalau kita udah konsisten. Pasti akan ketemu. Kamu sudah menemukannya nggak? Sudah. Komikmu mana? Ada. Ada. Serius, karena tadi lu sempat curhat sama gue. Gara-gara ngurusin komikin aja lu nggak ngurusin komik lu sendiri. Iya betul. Itu alasan Emang saja sebenarnya. sesusah itu ngurusin komikin aja kan tinggal ngepost. Waduh. Hebat juga Ngana ya. Iya sih sebenarnya tinggal ngepost. Cuman gini. Kita harus kurasi itu tiap hari. Pada saat itu belum apa yang ada schedule dikurasi? post. Jadi caranya biar bisa di repost sama komikin, itu kita kan nge-tag ya. Nge-tag sama mention komikin.
masuk dong ke tek-tekannya kita kan. Buat nyari yang di repost kan kita harus bacain itu satu-satu. Kita harus baca, wah ini bagus nih gitu. Kita save buat kita repost. Kayak Nggak gitu. langsung di repost. Biasanya kita ngelihat dulu kapan dia nge-repost itu. Dan kita idealnya 1 kali 24 jam. Maksudnya biar nggak kesannya ngambil banget gitu loh. Iya. Jadi biarkan dulu apa namanya tuh engagementnya masuk ke kreatornya dulu. Dia kreatornya dulu baru di-amplify sama kita. Kalau udah sekian berarti, nah ini efeknya dari komikin aja nih ketika lu masuk blur gitu. Misalkan Iya, gitu ya jadinya. dulu jadi bisa. waktu awal tuh sekitar tahun 2016 sekali di repost sama komikin Langsung famous dah. satu hari tuh 400 like juga bisa dapat. Nah. Dalam satu minggu mungkin bisa nambah 400 follower sampai Iya. 4000 like. Gue sekali di repost padahal waktu itu belum jadi ketuanya ya. Iya. Jadi pernah di repost dalam satu minggu gue bisa dapat 4000 followers dan 5000 likes di satu komik aja. Satu komik aja. Iya, waktu algoritma masih Yahoo. Yahoo. Sekarang emang gak Yahoo? Sekarang ya gimana ya? Ya udah lah ya. Ya udah lah ya. Bukan Yahoo. Kita adaptasi aja. Ya. Terus kan ya udah mau kurasi kan tinggal baca-baca. Memang betul, Iya, tinggal baca-baca. betul. Tapi coba lakukan itu selama 1 minggu full. Oh stres lu ya lihat baca komiknya. Enggak juga, kan dibantuin temen. Ya itu apa? Nah, Kenapa? tapi kan kita nge-manage juga. Oh lu manage juga. Nge-manage juga misalnya ada placement mau masuk, gua kontakin itu. Jadi nggak sekedar admin dong. Nggak semua. Ya ada lah ini. Cuman kan waktu itu kebetulan dibantu sama teman-teman juga. Jadi masih bisa lempar-lemparan. Nggak ada yang reguler ya? Berarti di komikin aja tuh kayak contoh kalau nggak salah Thailand awalnya dari komikin aja naikin nggak sih? Nggak ya? Iya betul. Karena jadi waktu awal-awal kreator Thailand itu Iya, gua- datang ke Jakarta, dia kan juga salah satu yang mendirikan komikin. Iya juga. Salah satunya. Oh. Jadi ada berapa komikus waktu itu? 8 lah. Kalau nggak salah ngumpul bareng di Pondok Indah Mall waktu itu. Ya mau bikin ini komikin. Komunitas ini. Jadi awalnya itu kan dari Invia ya. Iya, Invia. Perusahaan Invia. Berarti bentar, komikin aja nih berarti bukan komunitas yang berdiri sendiri atau Iya. gimana sih jadi dia modelnya tuh coba? under Invia. Invia itu sebenarnya perusahaan inilah kita bilangnya IP powerhouse lah. IP Powerhouse Indonesia punya. Indonesia punya. Oke, terus? Gitu. Nah, jadi dia membuat komikin pada saat itu karena ngeliat Instagram lagi rame dan komikus tuh juga banyak gitu kan. Dia mau bikin ya udah kita bikinin wadahnya aja sekalian. Oke. Cuman dia kan butuh insight dari yang benar-benar pelakunya. Makanya diundanglah komikus-komikus itu. Salah satunya komik Azer itu tadi. Komik Azer, ada Mas Dimboy, Tahi Lalats, Dagelan Komik juga waktu itu sebagai salah satu abangnya komikin. Gitu. Terus ada Zombienesia, terus ada dari timnya si Juki juga. Gitu. Oh. Bermusyawarah lah kita. Gila lah, lu keren banget circle-nya ya. Di yang komik tuh super komik sumet ya. Ya mereka yang keren. Super komikus. Gue Lu keren lah. Gue mau masuknya 2 tahun kemudian. Tapi keren kan sekarang. Mungkin karena lu jarang tampil sih orangnya. Ya kan yang penting tampilnya karyanya. Kalau yang mau tampil gue mah, gue udah jadi reviewer di TikTok. Hey guys, hari ini kita mau contouring ya. Kayak gitu. Misalnya kayak begitu gitu kan. Tapi why not? Iya sih kalau duitnya ada kenapa enggak? Iya, why not? Lu kan bisa jadi sekarang tuh ya. Ada gue tinggal baca juga. Ya gue nontonnya podcastnya Om Deddy. Yang ngajarin matematik di TikTok. Benar. Why not? You can do it. Ngajarin matematik. Gua komik. Oh, Nggak boleh emosi. ngeteh dulu. Ya. Ngeteh dulu. Ngajarin komik sebenarnya mah teman-teman komik juga akhirnya beradaptasi lah dengan adanya TikTok, Reels Instagram, gitu kan. Komiknya mulai turun engagementnya, popularity-nya, kecuali mereka yang memang sudah established lama gitu ya. Mereka ya beradaptasi, muncul di oke hari ini kita mau gambar apa. Iya kayak gitu aja. Lu live teman-teman gambar kan komik bisa kan? Live gambar. Bisa. Why not you do it? Ya permasalahannya mungkin memang ada di diri saya sendiri memang ya. Alasan mah bisa dicari-cari Iya, gitu. iya. Tapi Atau lu emang sesibuk itu ya di Invia-nya? Lu di Iya, Invia berarti kan? Di Invia. Jadi gue kebetulan di Invia itu sendiri Handle apa aja? menghandle komikin sebagai kepala koordinatornya, sama ada satu IP namanya Hai Dudu. Hai Dudu. Ini baru denger nih gue Hai Dudu nih. Nah, Hai Dudu tuh dulu namanya apa nih? Dagelan Komik. Oh Dagelan. Dia dulu maskotnya dari Dagelan itu sendiri. Kalau kalian tahu akun Dagelan, nah itu dulu maskotnya itu si Dudu itu. Terus kalau si Dudunya pergi, Dagelannya jadi apa? Memang sengaja mau dipisahkan. Jadi biar Dudu sebagai maskot sendiri, karakter sendiri.
Oh. Goalsnya adalah bisa seperti kayak QP misalnya. Kalau kita kenalnya pentol, karakter itu Oke. ya kan suka jadi stiker-stiker WA, stiker line kayak gitu. Si tai lalat itu juga banyak jadi stiker kan? Nah itu seperti itu. Jadi dapat duit gak ketika jadi stiker? dapat. Fun fact, kreator tai lalat bisa nikah. Salah satu sumbernya adalah dari penjualan stiker saja. Iya. Pada saat itu memang lagi rame. Pada saat itu memang lagi rame. Nikahnya yang mewah lagi? Biasa aja. Biasa aja. Dia orangnya simple banget kok, humble banget. Ya. Tapi dia bisa ya nikah sekarang modalnya agak banyak sih ya gitu ya. Gitu. Iya, tapi dari stiker aja itu dia bisa bikin kondangan lah ya ibaratnya. Kasarnya seperti Kasarnya itu. begitu ya. Itu salah satu kisah sukses lah. Gitu. Tapi ya perjalanannya dia ya cukup panjang. Dia merantau sendirian ke Jakarta. Gitu, nggak bener-bener blank atau apa, dia lulusan teknik sipil. Iya. Ya dulu mah taunya ngaduk semen aja gitu sama ngeracik aspal. Tapi karena memang lagi-lagi karena dia suka bikin komik. Dia mau menceritakan ide-ide di kepalanya. Dia dalam bentuk komik dulu di blog. Akhirnya rame kan Di blog nggak Facebook. boleh datang dia ya. Blog. Lain goblok gitu. Nah, jadi akhirnya dia di kantor itu, dia tinggalnya di kantor gitu. Ya digembleng habis-habisan. Pokoknya tiap hari lu bikin komik aja. Merantau sendiri dia. Sendiri. Umur berapa dia waktu itu? Dia waktu itu umur berapa ya? 20-an awal masih. Iya. 23, 24. Inspiratif gak kisahnya? Buat gue sih inspiratif ya. Bisa lah kita undang ya. Bisa. Bisa. Oke. Nanti gue kasih. Berarti gue ada tai lalatnya di sini. Bisa. Nah masing-masing pakai tai lalat aja. Nah, maksud gue gitu. Yang kayak tai lalat itu loh, atau Hai Dudu tadi, dudunya ya. Hai Dudu itu bisa jadi komik kayak Doraemon gitu nggak, jadi tokoh gitu. Bisa. Terus bisa ceritakan kisah hidupnya dia, dimarahin emaknya misalkan, Nah atau itu tinggal gimana kita mau mendevelop karakter atau IP itu sendiri. atau mungkin kayaknya menurut gue orang komik harus kolaborasi sama penulis deh. Oh memang karena komik dengan cerita Iya. itu kan suatu hal yang nggak bisa dipisahkan. Iya. Komik kalau gambarnya bagus tapi ceritanya caur kan Iya. dibacanya juga ngangong-ngangong Ngangong ya. gitu. Apa sih Tapi maksudnya nih? ceritanya bagus tapi gambarnya juga dia nggak bisa menerjemahkan itu menjadi bentuk visual juga sulit juga gitu kan. Jadi memang komikus itu bukan berarti lo harus ngerjain semuanya sendiri. Iya. Di Amerika sendiri yang bikin satu komik itu bisa 5 orang. Satu judul komik itu. Satu judul komik, katakanlah komik Batman nih. Iya. Yang gua bikin tahu. sketsa pensilnya beda, bikin inkingnya beda, letteringnya beda, colorisnya beda, Oh iya. layoutingnya beda, semuanya storynya ya, yang bikin ceritanya beda, gitu. Dan semuanya disebut komikus. Oh. Jadi komikus Indonesia tuh- udah mempraktikkan itu belum? Sudah, misalnya kayak baru rilis kemarin anaknya Rosa, Yang nyanyi itu. Rosa penyanyi, Nyanyi. Oh, bikin Diva komik. Ika tuh. Iya. judulnya Elektrichka. Yang garap ceritanya beda lagi, penulis cerita, dan memang dia memang penulis cerita komik, namanya Okto Baringbing. Dia memang tidak fokus di gambar, tapi dia story writer. Iya. Dia kalau kita sebut komikus, komiknya dia juga ada banyak yang ngerjain, ilustrasinya juga beda-beda orang. Berarti gue bisa jadi komikus. Bisa, Cuman mau dulu. mau nggak? mau Kayaknya tapi gue gak bisa Bisnis lu gambar. lebih sukses ini deh. Tapi gue bisa gambar. Gak bisa gambar. Cari yang bisa gambar. Lu yang bikin ceritanya. Gue bisa dibilang komikus dengan begitu. Bisa. Oh iya. Atau oke lah kalau misalnya orang beranggapan komikus itu suatu panggilan yang Orang yang menggambar komik. eksklusif gitu ya. Iya. Ya udah, tapi lu comic writer kan jadinya. Comic writer. Comic writer, Iya. story writer. Jadi story writer itu nggak tetap menjadi bagian dari komik itu sendiri. Sekarang gue bertanya, haruskah komik itu komedi? Karena Nggak. gue tahu komik Indonesia tuh banyaknya komedi semua. Karena yang menjual. Karena laku. Tapi ya genre komik ya macam-macam. Horor dulu kan juga komik Jepang maksud tuh ada serial misteri dulu ya kan. Nah, Indonesia juga ada komik-komik misteri. Ada yang slice of life tentang kehidupan. Ada yang humor banyak. Berarti harusnya Superhero komik itu ada. hanya bentuk medianya aja ya. Hanya Semua medianya bisa aja. dijadikan komik. Sama gitu ya. kayak film. ada Bedanya film kita genrenya. tonton. Iya, komik ya kita baca. Genrenya juga macam-macam. Sayangnya sekarang yang paling banyak itu yang terekspos yang komedi. Yang komedi. Ya karena memang paling mudah menjual. Karena paling rakyat mudah. Indonesia butuh tertawa. Tinggal di Indonesia tuh ya lu butuh ketawa. Atau udahlah ketawain aja lah semuanya lah. Oke.
Satu pertanyaan nih, lu ngikutin Jepang banget gak? Lu ngikutin Jepang juga berarti ya? Ya lumayan. Maksudnya sebagai komik lu pasti ngikutin Jepang ya? Ya lumayan wibu juga lah. Apa itu wibu? Wibu tuh ya orang yang ini into banget sama budaya Jepang lah. Dan lu wibu? Iya. Sebagai orang yang terekspos dengan kartun Minggu Pagi dulu banyak kan Jepang. Terus juga dulu nontonnya Samurai X dan kehook sama soundtrack-soundtracknya gitu. Gue jadi tertarik dengan budaya Jepang. Gue nonton juga Crayon Shinchan, gue nonton Doraemon. Apakah gue wibu? Enggak juga. Karena gue abis itu into ngegali budayanya, kulturnya, bahasanya. Dan mungkin nonton film-film atau komik-komik yang orang di Indonesia kebanyakan tidak baca atau tidak nonton gitu. Jadi Jepang, maksudnya sebagai komikus sendiri, Jepang itu kan dulu menjadi kiblat juga ya. Iya. Pasti gue juga ngebaca ke arah sana. Oke. Ini pertanyaannya apa nih di pancing-pancing? Gue gak tahu nih kalau gue salah ini ya. Salah stigmanya ini. Oh, oke, ini ada nih pertanyaannya. Itu kayak kalau wibu tuh kayaknya suka bau bawang. Terus suka bawa tas rohis. Apa sih bener? Maksud gue gak ngerti dia apa nih? Kacamata pakai masker. Apa sih bener? Ini bener apa gimana? Ya. Gue takut menyinggung dia. Iya. Jadi gini. Kalau ini di luar komik berarti. Iya, ya. dari komik Jadi itu. gini, sebenarnya kita bisa ngeliat kan penampilannya anak-anak skena seperti apa. Iya kan? Anak skena. Anak-anak culture gitu. Iya. Lu tontonan lu apa sih ya? Lu wibu, tapi lu gak pakai masker, lu gak pakai kacamata. Karena gue nggak minus. Nggak pakai kacamata. Jadi wibu yang bau bawang minus dia. Enggak, sebenarnya gini. Kenapa ada stigma kayak begitu? Iya, kenapa gitu. Karena dulu kan Jepang itu kan belum jadi satu skena yang bisa orang kenal kayak sekarang ya. Itu masih underground banget. Jadi emang penggemarnya cuma sedikit gitu. Kemudian makin lama makin berkembang, akses orang juga makin banyak, dan ketika banyak acara-acara Jepangan lah, Japanese culture itu ada, gue juga heran kenapa nggak semua sebenarnya ya, disclaimer dulu gitu ya, karena sekarang wibu sudah banyak yang wangi. Tapi yang demikian juga masih ada gitu ya. Bener, ini apa sih? Cenderung orang-orang yang cupu-cupu gitulah. Nerd gitu. Nah kalau nerd kan kelihatannya masih enak gitu dengernya. Nerd gitu. Tapi itu tuh mereka yang cenderung ya mungkin apa ya, agak kurang insight dalam perawatan diri gitu. Ini bau bawang karena dia bawa bawang apa gimana? Maksud gue kalau hantu Jepang takut bawang gak sih? Enggak dong. Enggak, yang takut bawang itu bukan pampir. Oh, bukan vampir. Itu Cina ya. Iya. Itu karena ya kenapa bau bawang? Emang dia makan bawang? Simply karena mereka nggak pakai deodoran aja, Reda. Tidak pakai deodoran, mereka berkumpul dalam satu tempat, nonton konser, berkeringat, ngangkat-ngangkat tangan, bye. Oh, bawang itu maksudnya. Boketek. Gue nggak tahu. Boketek. Hah? Nggak tahu gue beneran ini. Ya kayak gitu, maksudnya. Dan penampilan mereka tuh, mereka maksudnya lebih kepada orang-orang yang, ya udah kan ngurusinnya Jepangan doang gitu ya. Berkiblat ke Jepang. Jadi mereka tuh mungkin sesimpel tidak ada punya insight soal how to groom yourself atau how to dress like other people gitu mungkin. Mereka taunya ada baju ini pakai jaket ini yang ini aja yang fungsional atau mungkin yang efektif. Sorry, mungkin gini ya. Kalau bahasanya saking dia ngefans sama komik itu dia lupa hidup realitanya. Ada yang kayak gitu. Ada istilahnya. Apa istilahnya? Kalau di Jepang itu istilahnya apa, chunibyo kalau nggak salah. Chunibyo. Itu tuh mereka yang benar-benar udah nggak bisa ngebedain realita. Jadi kayak lu bayangin, ini tuh lo berperilaku kayak karakter anime di dunia nyata. Ada yang menganggap dirinya psycho atau gimana, ada banget. Iya ngomong pakai watashi lah. Ngerti lo anaknya Jepang banget men, asli keren banget lo. Tapi kalau lo ngomong kayak gitu sama orang yang nggak ngerti kan aneh jadinya. Bahaya juga ya. Injection itu ke otak mereka untuk ketika baca komik Jepang itu. Iya, karena mungkin gini, mereka tidak mampu berkomunikasi dengan baik sama orang lain gitulah. Jadi hiburan mereka mungkin ya dari baca komik itu, dan mungkin
Itu ketika jadi teman membaca mereka. karakter itu merasa relate. Itu jadi teman mereka ya. Jadi ya seperti itu. Oh iya, banyak juga komik Jepang tuh gue bacanya itu memang secara karakter tokohnya itu banyak introvertnya ya yang jadi tokoh utama gitu. Iya, kan dan Iya sebenarnya nggak sih? kayak kasus bullying itu juga kan adalah suatu problem sendiri di Jepang gitu kan. Hmm. Dan komik-komik Jepang banyak yang mengangkat soal itu. Gitu. Jadi mungkin mereka merasa sebagai kaum-kaum yang termarginalkan itulah. Like hero jadinya, jadi kan kalau di komik itu jadi hero-nya. Nah, mereka ngerasa relate ya. sama main karakter itu sehingga mereka ya, mereka kan enggak gitu. Ya kan, ya lu nggak bisa memperlakukan itu ya kayak di dunia nyata, tapi mereka tenggelam dengan konsep Iya. komiknya mereka. Tapi ini itu. hanya sebagian kecil kan, gak banyak kan. Enggak, tapi yang separah itu iya, karena lu nggak pernah ketemu aja. Ada gue ketemu, gue hindarin. Nah itu lo ketemu lu Gue hindarin itu kan? bukan karena ini, maksud gue ya gue nggak bisa bahas karena gue nggak ngerti. Di psikologi kan di UI itu kan juga ada komunitasnya. Apa namanya komunitas di psikologi suka Jepang itu? Ada klub-klubnya. Ada klubnya, gitu ada klubnya lah. gitu. Iya, biasanya kampus-kampus Ada. di mana-mana Jepang juga ada gitu. Terus mereka tiba-tiba bawa pakai jaket Akatsuki gitu. Nah, itu kan. Oh, itu. Sama di kampus gue juga ada dulu pakai jaket Iya. Akatsuki sama ikat kepalanya lagi. Bantal wifu. Wah, apa? itu udah kelewatan sih. Apa bantal wifu apa sih? Bantal wifu apa? Enggak Pak, bukan kelewatan. Apa? Enggak kelewatan. Lu punya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu souvenir kok. Itu enggak Apa apa-apa kalau lu emang suka. Jadi gini dah. Eh. Waifu tuh istilah. Waifu tuh kan bahasa maksudnya dari wife, istri ya. Aha. Dengan lafal pengucapan Jepang, waifu jadinya waifu. Itu tuh istilah buat lo suka karakter anime cewek nih, gitu. Lo jatuh cinta sama dia gitu loh. Kayak sebenarnya sesimpel ini karakter cewek favorit gue di anime ini, gitu. Tapi mereka tuh bener-bener seobses itu, anjing waifu gua gitu kan. Waifu gua ada dan di Jepang sendiri lagi-lagi karena populer banyak yang halu ya, berdelusi. Ih. Mereka bikin bantal atau guling lah di sini, Iya. bantal panjang, Panjang tuh. 1:1 dengan print karakter itu di situ. Jadi lo bisa tidur dengan karakter favorit lo. Ada yang nikah. Nikah sama guling apa ini? Beneran ini? Ada, namanya tuh Dakimakura itu. Apa lagi tuh? Itu bantal waifu itu namanya Dakimakura, produknya. Lu punya juga? Karena gue wibu. Lu wibu. Tapi lu wibu sehat kan nih? Alhamdulillah ya, masih ada akal sehat lah gue. Iya. Lebih kepada ya karena udah punya istri juga. Itu jadi salah satu apa namanya? Kondisi bahwa lu sehat karena ada istri. Enggak juga sih sebenarnya. Tapi maksudnya untungnya gue nggak sampai segitunya. Nggak sampai segitunya. Iya, iya. Masih tahu realita lah. Sebenarnya kalau lo emang punya karena emang suka animenya atau suka karakternya punya itu ya sah-sah aja. Lo koleksi gitu loh. Lo koleksi merchandise-nya ya nggak apa-apa. Ini sama juga kasusnya sama, sorry kalau gue jawab itu kayak K-pop juga ada juga sampai melihat tokoh yang K-drama gitu kayak wah itu calon, Ya, sama. angkat aku jadi istrimu, Ya, aku gitu-gitu. mau jadi kayak gitu juga Ada, kan. ya, ibaratnya ya fans lah, Fansnya terlalu jauh ya, fans hardcore gitu. Ya kayak gitulah. Iya, bini gue kan suka K-pop ya. Cuman sampai Ya nggak masalah, maksudnya nggak kalau lu masalah suka. sih. Gua Cuman juga jangan sampai kayak lu suka halu gitu. lah. Nah itu dia mereka yang tidak apa ya secara di realitinya nggak bisa apa ya berkomunikasi dengan baik dengan ini sosialnya kurang Karena di sosialnya kurang bagus. akhirnya Dia mereka mencari- pelampiasannya itu di anime itulah. Menjalani kehidupan seperti layaknya dalam ilusi itu. Iya, mengalami isekai, apalagi Isekai, lu tau banget lah ya, Rezi ya. isekai itu genre sih, genre Isekai apa lagi nih? Isekai itu Gue taunya sekai itu kipas angin tuh. buah. Nah, isekai itu kalau secara harfiah itu sebenarnya other world, dunia lain. Itu tuh konsep di mana karakter di dunia nyata nih masuk ke dimensi Alam gaib. paralel, ya alam gaib kah, entah Ini beneran dunia kayak gini, beneran fantasi. ini apa sih? Ini genre. Oh yang genre. Ini genre Oh, iya, isekai. oke. Misalnya gini, Belum tahu. ceritanya tuh yang paling umum orang mati begitu reinkarnasi, tapi bukan di dunia yang sekarang, di dunia fantasy gitu loh. Misalnya komik cerita nih, lu mati misalnya gitu kan,
lu lagi metik daun teh gitu kan, terus tahu-tahu mati aja, gue nggak tahu kenapa, pokoknya mati dulu lah gitu. Begitu lo bangun, lu kira kok gimana tiba-tiba lu ada di dunia yang fantasy penuh dengan knight, wizard, monster gitu. Maksudnya ada ini kita bicara wibu atau apa nih? Genre penjelasan genre ceritanya. Itu juga lagi populer sekarang di komik. Oh, genre cerita begitu. Itu bahaya loh kalau misalnya orang sampai benar berpikir begitu. Ada. Apa? Ada. Maksudnya? Karena gini, ketika cerita yang sering disajikan itu adalah ketika lo seorang nobody di dunia nyata, ketika lu masuk ke dunia lain, lu jadi somebody. Sebenarnya mereka tuh butuh validasi itu gitu loh. Terus gimana dong, ini harus diselamatkan dong. Itu cuman ya itu untungnya ada yang memang sangat into banget ke situ, tapi seimbang sama kehidupan lainnya juga gitu, tetap ada. Cuman biasanya yang kayak gitu-gitu mah usia-usia sekolah lah, usia-usia ya gitu dah. Aku takut deh jadinya kalau gitu ya. Ya tidak perlu ditakuti sebenarnya. Lu cuma harus mencoba untuk mengerti aja. Kan ente anak ente. Psikologi. Bukan psiko. Bukan psycho. Bukan psycho. Ya itu kan maksudnya kan itu adalah salah satu apa ya? Apa sih namanya? Nggak ngerti gue kenapa orang sampai begitu. Maksud gue kalau misalnya di komik diceritakan tentang isekai segala macam itu, kalau orang wibunya relate dan wibunya halu, kejadian dong dia bisa jadi mencoba menyakiti dirinya dan menjalani dunia yang baru. Ada aja yang kayak gitu. Ada kejadian. Kalau di Jepang mah itu udah jadi kasus. Oh ya? Iya, makanya jadi perhatian pemerintah juga, sampai jadi perhatian pemerintah gitu loh. Kalau untuk di Jepang, untuk di Indonesia sendiri untungnya nggak nyampe segitunya. Tapi kalau di lingkungan circle pertemanan tertentu ada lah. Mungkin adalah kasus-kasus menyebalkan kayak gitu. Tapi belum se ekstrim, janganlah se ekstrim di Jepang. Gitu. Ya maksud gue apapun lah, kalau kita ngefans terlalu berlebihan gak bagus juga. Sebenarnya mau bagaimana apapun itu kalau berlebihan kan tidak baik. Gue pengen tahu. Ini sebelum kita tutup lagi nih. Lu pernah merasa lu karakter manga gak? Wah, untungnya nggak sampai segitunya ya. Oh enggak. Karena dulu apa yang gua tonton kan pada zaman kita pada saat itu sangat heboh sekali gitu ya. Gue nggak bisa relate lah sama orang yang tiba-tiba narik gasingnya keluar naga gitu, Beyblade gitu. Ya enggak, hidup gue nggak segitunya gitu. Beyblade atau lo bisa nyuruh Tamiya lo ngebut, tiba-tiba Tamiya lo ngebut gitu kan. Gue iya lagi. Iya gue juga sempat kayak gitu. Main Crash Gear dulu. Crash Gear enggak sih, kan gue ngeliat itu dilempar ya. Crash Gear gue lempar hancur Crash Gear-nya. Nah karena itu gue udah tertampar kenyataan bahwa di komik itu tentu begitu. Tapi merasa relate sama karakter anime atau karakter manga, karakter komik sempat ada gitu. Karena sebenarnya komik Jepang itu sendiri ngambil tidak jarang ngambil fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi mungkin ada keterkaitan di situ. Gitu loh. Gue nggak tahu ya, tapi ini lucu ya. Tapi gue relate sama Naruto loh. Kenapa? Iya, gue tuh merasa diri gue Naruto waktu gue baca komik itu. Kenapa? Gue di posisi Naruto. Tar dulu, nih dari berbagai sisi nih. Antara lo emang disurupin siluman rubah gitu kan, kan nggak yatim piatu juga gitu kan, bukan itu. Apa lo dikucilkan sama teman-teman sekolah gitu? Itu. Nah, itu yang banyak ibu-ibu rasakan, merasa dikucilkan karena anak-anak di sekolahnya misalnya kan. Ya, anak gaul misalnya anak skena tidak relate sama wibu, mereka merasa termarginalkan. Begitu baca komik yang karakter utamanya seperti itu, mereka ngerasa relate gitu. Akhirnya ya udah pelampiasan mereka di komik itu, mereka merasa ada teman gitu loh. Ada ya tadi relevan lagi sama dia, relate ya. Gue untungnya nggak sampai disusupin rubah sih gitu ya. Itu dia. Nggak. Tapi gue rasa gue harus punya cakra. Nah, panjang nih. Untung lo sadar ya. Lo sadar ya. Tapi ya ada yang ngerasa meniru gitu, pengen keren seperti itu. Gak, gue sering beli itu. Mungkin Vira sering kali itu. Kalau gue nonton film dan gue suka gitu, wah gue langsung berakting kayak gitu. Maksudnya gue cuman seneng aja dengan karakter itu. Tapi gue nggak sampai kayak itu. Gue tahu bedanya kenyataan dan kita realita. Kan seneng, kenyataan sama itu kan. Hiburan aja buat gue gitu. Atau jadi filosofis. Kalau Naruto tuh gue rasa ceritanya juga filosofis kan. Jadi kayak gue belajar kayak pertemanan, solidaritas macam, tapi akhirnya
realitanya kayak gitu juga Nah itu sih. pesan positifnya kan sebenarnya ada setia kawan. Setia kawan Terus gitu. apa semangat pantang menyerahnya kan sebenarnya Iya, bagus juga. kayak gitu-gitu sebenarnya gue Positive ambil. thinkingnya. Bukan untuk menjadi orang itu. Iya, Bukan betul. orang itu, karakter komik itu gitu. Nah iya sebenarnya banyak hal yang bisa diambil dari komik-komik gitu kan. Cuman Iya. agak bablas aja beberapa orang 12 ya. Tapi baik mengambil lagi itu ya. terlalu berlebihan. Mungkin karena tadi sosial lagi ya. Mungkin kita juga harus merangkul juga teman-teman yang begitu. Iya betul. Tapi ya makanya komik Indonesia sendiri juga kan sudah banyak berkembang. Isu yang diangkat juga banyak isu-isu nyata ya. Jadi nggak jarang juga komikus justru menyajikan ceritanya tuh soal isu-isu HAM misalnya. Oh, sekarang itu. Bahkan komik jadi bentuk jurnalistik sekarang. Sekarang ya. Uh-uh. Nice. Karena sadar audiensnya juga udah banyak. Kenapa kita tidak coba berikan edukasi ke masyarakat gitu. Edukasi. Bagus dong. Bagus sebenarnya. Bisa nggak? Tujuan utamanya komikin salah satunya adalah edukasi itu sendiri. Bisa nggak teh ini dibikin komik cerita teh gue? Sudah ada. Sudah ada. Apa? Judulnya cerita tentang teh. Itu pengarangnya Bintang Suhadiono. Dia orang Solo. Bikin komik itu dalam rangka tugas akhirnya dia. Dia mahasiswa ISI, Institut Seni Indonesia. Dia bikin tentang teh karena kota asalnya dia Solo itu kan terkenal dengan angkringan-angkringan. Iya. Tiap angkringan punya racikan teh yang berbeda. Oh, itu yang diceritakan dalam bentuk komik. Itu yang diceritakan sejarahnya teh. Oke. Itu datangnya dari mana? Bisa dong masuk cerita ke kayak teh Indonesia. artisan ini apa sebenarnya itu bikin di komik. Bisa banget. Bisa banget. Wih, wah ini gue punya keidean nih gue. Jadi boleh lah habis kita ngobrol ya. Gas. Kayak gimana ya modelnya kalau film kan udah ada kopi, filosofi kopi nih. Komik tentang Gue juga kopi berharap udah ada. teh ada filmnya kayak teh itu apa gitu. Bisa. Mungkin dari komik dulu kali ya. Nanti bisa diangkat jadi film juga kan itu. Bisa. Yang paling ringan-ringan dulu aja kita kan. Bisa banget. Wih sedap ya. Terakhir nih, ini lagi dikasih prom orang waktunya udah lebih dari sejam ini. Apa bedanya wibu dan otaku? Nah sebenarnya sebutan awalnya adalah otaku dulu. Otaku ya aku punya. Benar. Iya. Otaku dulu. Baru kemudian masuk ke internasional disebutnya wibu. Wibu itu sebenarnya bukan tulisannya juga bukan WIBU ya. Tapi Wea Bu. Wea BOO gitu. Istilah Inggris sebenarnya. Apa tadi apa? Wibu. Apa tadi wibu? Wibu ya itu sebenarnya sama otaku kurang lebih sama artinya. Bedanya otaku itu penyebutan dari Jepang, begitu masuk ke western masuknya wibu jadinya. Oh, Dan di era 2000-an awal dulu penggemar Jepang di Indonesia juga disebutnya masih otaku, belum wibu. Oke. Setelah makin go internasional barulah disebutnya wibu. Oke, Nes, sebelum gue closing nih, karya terbaik apa yang pernah kamu buat di komik yang bisa lu promoin di sini lah? Ya sebenarnya semua karya yang gue bikin gue puas semuanya ya. Yang paling berkesan, yang paling lu banget dah. Yang paling berkesan waktu itu ya sebenarnya gue pernah bikin ini komik kompilasi sama teman-teman. Waktu itu tidak ada di Instagram. Waktu itu kita cetak indie dan gue waktu itu sangat puas, bukan sangat puas, tapi gue senang banget ngelihat hasilnya, karya gue berhasil dicetak gitu dan dijual di acara festival komik seperti itu. Itu salah satu karya favorit gue sih. Apa namanya? Itu kompilasi Sebermula namanya. Sebermula. Dan itu bukan gue sendiri, itu kompilasi sama teman-teman komikus yang lain gitu. Dan gue bisa mencurahkan apa yang jadi keresahan gue pada saat itu. Sedap. Soal kehidupan dan finansial waktu itu. Oke. Gitu. Dan ternyata waktu gue sempat post komik itu di Facebook, sambutannya cukup baik. Di Facebook? Di Facebook waktu itu, tidak di Instagram. Karena formatnya A4, di Instagram kan belum bisa. Dan ternyata sambutannya cukup baik. Ya hal-hal kecil seperti itu yang bikin gue masih semangat buat komik sih. Sebagai seniman lu pernah mengalami art block? Pasti. Apa itu art block? Di kondisi dimana lu nggak bisa bikin karya, bingung, nggak ada inspirasi. Aduh, mau gambarnya udah di depan lu udah alat gambar nih, tapi aduh bikin gambar apa ya? Ada idenya tapi aduh eksekusinya gimana ya? Atau maksain nggak ada ide sama sekali gitu. Itu gimana lu cara copingnya, ngatasinya? Atau memang yaudah nggak usah bikin aja? Nggak usah dipaksain. Lakukan hal yang lain. Lu main game. Ngobrol di rumah gua di sini. Ngobrol sama teman-teman kan langsung kan. Bener, lu ngobrol sama orang lain atau nonton film misalnya. Biasanya kan inspirasi itu datangnya dari hal-hal yang nggak terduga. Kadang-kadang lu lagi motoran tiba-tiba nyangkut aja. Gimana gambarnya? Nah itu dia. Itu gregetan gua kalau aduh di motor ya udah.
Nggak berhenti dulu. menepi dulu, Oh, misalnya iya. catat dulu di HP kayak gimana sebelum idenya hilang. Kayak Itu gimana gitu. terlintasnya kayak gambar langsung tuh? Ya randomnya kadang-kadang di motor kan kita juga suka ngawang gitu ya. Eh. Gitu kan. Ngawang sampai nerabas lampu merah. Pokoknya tiba-tiba kepikiran, iya kalau atau sesuatu yang lo lihat di jalan gitu. Iya itu kan jadi komik kan? Mm-mm. Iya. Atau keresahan lo. Gue pengen ini nggak pengen iseng nih. Lu kan sukses bikin komikin aja bisa sampai segini. Mengurus komikin aja. bikin. Ya mengurus komikinnya sampai sini. Kenapa lu nggak bikin sendiri? Ada. Oh ada. Ada apa namanya? Kalau akun sus komik gue ada namanya Balada Boris. Balada Boris. Oke, Balada Boris ini tentang apa nih? Sebenarnya itu awalnya gue buat sebagai alter ego gue waktu itu. Kehidupan gue ketika kuliah. Dimana gue Oh, gue pernah baca. pernah baca ya? Yang pakai itu kan Iya, pakai yang rambut pakai ya. kepala Balada itu. Boris. Iya. Iya. Itu sebenarnya awalnya keseharian gue di kampus ketika Lucu gue lah gitu. telat datang kuliah seperti apa, terus dosennya ternyata nggak masuk, Iya. gitu. Atau gue mau UAS, ternyata UASnya UAS take home. Atau simply ketika gue itu semua gua ada kisah tuh. nyata. Lu UAS tapi itu hari Minggu ya? Enggak, bukan itu lah, bukan lu ya? Gue UAS praktek nih, tapi jadwal minggu lalu, gitu. Gue ke kampus siap-siap mau UAS, mau ngumpulin karya, tapi itu udah lewat minggu lalu. Itu kenyataannya. Iya. Pantes. Kenyataan. Atau gua di kampus boker gitu kan, pompanya mati. 1 jam gua stuck di kamar mandi. Itu gue jadiin komik. Oh. Nah, itulah mungkin salah satu relate-nya kenapa ada komikin aja namanya itu. Ketika lo mengalami suatu hal yang aneh-aneh atau keresahan lo atau lo muncul Fenomena atau gimana, fenomena masyarakat. Iya. Daripada lo bingung ya komikin aja. Oh, gitu. Tepuk tangan tuh. Ya, mudah-mudahan sukses ya dengan Balada Boris, lanjutin dong. Ya. Mau. Update kok kemarin. Update ya, kemarin ya. Setahun Betul. sekali lah. Gila lu. Oke, thank you so much. Bang Aruga. Gue panggilnya apa sih Aruga? Gak. Panggil apapun yang membuatmu nyaman lah. Sedap. Wibu. Ya sih, Iya tapi sih. Atau ada nama lain nggak selain Wibu yang bisa dikategorikan? Ada Wibu apa, Wibu A gitu, Wibu B, ada nggak sih? sebenarnya ada, tapi karena agak kasar mendingan jangan. Oh iya. Oke. Terakhir sebelum tutup nih, apa harakan lu terhadap masa depan industri kreatif, khususnya komik strip atau komik strip lah di Indonesia? Kan lu jagonya tuh komik strip. Sebenarnya komik in general. Komik in general, ya. oke, silakan. Di sini bisa jadi ada jadi quotes juga dan ya harapan dan pesan lu terhadap masa depannya. Industri komik di Indonesia bisa berdiri di level yang sama dengan industri lain juga, seperti musik, seperti film juga, dan komikus sudah bisa diakui sebagai memang sebagai profesi, bukan cuma sebagai hobiis lagi, dan komikus bisa makmur melalui karyanya. Amin, tangan buat Aruga. Thank you so much. Insightful, seru banget ngobrol sama lu. Udah sampai 1 jam 20 menit ini. Bikin 2 episode lah. Enggak, 1 episode aja dulu. Nanti gue undang lagi lu sama tadi siapa ya? Fadil ya, Tai Lalat ya. Fadli. Ya, oke, sip. Keren. Pulang lagi dong buat Aruga. Thank you. Sorry kalau ada salah-salah kata. Iya, maaf ya kalau tadi ada yang tersinggung, itu bukan sengaja. Gak bisa gue sapu. Ya sudah, jadi teman-teman semua. Yang istri gue galak diedit aja kayaknya ya. Bini gue nonton kayaknya ntar nih. Bini lu ibu? Iya lagi. Makanya kita ketemu. Bini gue juga gambar dan bikin komik. Abis ini kita ngobrol lagi. Buat teman-teman semua, kalau suka dengan konten ini silahkan like, komen, dan subscribe channel ini supaya terupdate terus dengan episode terbaru setiap hari Jumat. Bagi kalian yang punya produk UMKM yang mau tampil di sini, kita icipin juga. Silakan nih, masih ada ya. Juga jamur ya. Silahkan hubungi di komen di bawah atau DM Instagram @silaturasa untuk nanti kita daftarkan produknya di sini dan kita pajang, kita promosikan dan kita nikmati di sini. Oke? Dan sekian dari saya dan Aruga ya, Wibu ya. Sampai ketemu lagi di Silaturasa selanjutnya, setiap cerita istimewa. Bye bye. Thank you ya. Thank you.